Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencurian motor dengan modus menukar motor butut dengan motor yang lebih baik terjadi di Kota Semarang. Harga beras belum turun, kini warga Kota Tegal makin pusing karena harga cabai naik hingga Rp20.000 per kilogram. Seorang kakek di Blora mencabuli bocah yang mengalami keterbelakangan mental hingga korban hamil 7 bulan. Cuaca panas ekstrim membawa berkah bagi para pengrajin genteng di Boyolali. Tingkat produksi genteng meningkat karena proses pengeringan menjadi lebih singkat. Produksi genteng berlimpah di sentra perajin genteng di Kelurahan Banaran, Boyolali. Nyaris setiap rumah terpantau menjemur genteng. Cuaca panas ekstrem seperti saat ini membawa berkah tersendiri bagi para perajin. Karena proses produksi menjadi lebih singkat, pengeringan di bawah terik matahari tidak butuh waktu lama lagi. Salah satu perajin mengaku produksi genteng meningkat sejak bulan Juni lalu saat kemarau datang. Biasanya dalam satu hari mereka bisa mencetak 250 hingga 300 biji genteng. Kini saat cuaca ekstrem panas meningkat 2 kali lipat, yaitu 450 biji genteng dalam sehari. Produksi meningkat karena proses pengeringan hanya butuh waktu 2 hari sebelum genteng dibakar. Padahal saat cuaca normal, pengeringan butuh waktu sekitar 1 minggu. Untuk produksi genteng gimana, Pak? Ya, agak lancar. Lancar. Cepat ya, Pak, pengeringan. Berapa hari, Pak? 2 hari kering. Kalau musim penghujan? Musim penghujan ya 4 hari sampai 5 hari baru kering. Kalau bahannya nggak telat itu ada peningkatan. Kadang-kadang bahannya agak telat. Meski produksi meningkat, harga genteng belum berubah. 1 biji genteng dijual antara 1.100 hingga 1.400 per genteng, tergantung bentuk dan ukuran. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bencana kekeringan tak kunjung usai, puluhan santri di Blora menggelar sholat sunnah istiqah. Mereka meminta hujan agar bencana kekeringan yang melanda wilayah mereka segera usai. Di bawah terik matahari, puluhan santri salah satu ponpes di Blora mengikuti salat sunnah istisqa berjamaah. Meski panas, mereka terlihat khusyuk berdoa. Setelah selesai melaksanakan salat, para santri mendengarkan ceramah dan doa bersama. Rangkaian salat sunnah istisqa ini digelar untuk memohon dan meminta hujan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar bencana kekeringan yang melanda desa mereka segera usai. Salat istisqa ini memang itu salah satu ikhtiar kita untuk bisa untuk Allah itu memberikan hujan, turunnya hujan agar kekeringan itu segera selesai. Tidak ada kekeringan panjang, kemarau panjang sudah tidak ada. Sudah 5 bulan kekeringan melanda sebagian wilayah Kabupaten Blora. Masyarakat sulit mendapat air bersih karena sumur mereka telah mengering. Setidaknya ada 188 desa di Kabupaten Blora yang dilanda kekeringan. Arif Nur melaporkan dari Blora. Beras Bulog makin langka di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal. Meskipun masih tersedia, tidak semua pedagang mendapat pasokan beras Bulog. Memasuki pekan ketiga, beras Bulog di Pasar Martoloyo Kota Tegal kian langka. Para pedagang belum mendapat pasokan lagi. Para pedagang mitra Bulog mengaku, belakangan distribusi beras medium milik Bulog tersendat. Meski distribusi masih ada, namun tidak semua pedagang mendapatkannya secara merata. Para pedagang sudah menghubungi distributor untuk segera menyalurkan beras Bulog. Namun sejauh ini pihak distributor tak kunjung memberikan jawaban. Kemarin katanya datang, tapi saya udah nggak ada, jadi nggak kebagian. Nah kalau kebagian paling-paling 1 kintal, 20 sak. Saya nek nggak kok inilah. Jadi saya udah sungkan, dapat ya bisa saya terima, kalau nggak dapat ya saya nggak terima, nggak apa-apa. Nggak ada pemberitahuan, Bu? Nggak ada pemberitahuan. Saya WA
nggak dijawab. Saya telepon nggak diangkat. Saya nggak ada pemberitahuan dari dulu. Nggak dikasih beras, nggak ada yang ngehubungin. Harusnya kan dihubungin ya, karena kan di sini semua megang nomor 112. Terus aku aja juga nggak dikasih, nggak dihubungin. Aku juga nggak ada yang ngehubungin. Tingginya permintaan diduga menjadi pemicu beras Bulog langka di pasaran. Beras medium milik Bulog diburu warga karena harganya murah, Rp10.900 per kilogram. Harga ini dirasa warga cukup murah karena beras sejenis di pasaran mencapai Rp13.000 per kilogram. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Harga beras di pasaran belum stabil, kini masyarakat Kota Tegal dipusingkan dengan kenaikan harga cabai. Cabai rawit merah dan hijau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni Rp20.000 per 1 kilogram. Sejak kemarin, harga cabai di pasar pagi Kota Tegal semakin pedas, naik cukup tinggi. Harga cabai rawit hijau besar yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, naik Rp20.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedang cabai rawit merah atau oranye yang sebelumnya dijual seharga Rp40.000 per kilogram, saat ini dijual seharga Rp60.000 per kilogram, naik Rp20.000 per kilonya. Menurut pedagang, diduga naiknya harga cabai karena pasokan cabai dari petani berkurang. Musim kemarau membuat banyak daerah penghasil cabai gagal panen, sehingga cabai sulit didapat sementara permintaan cabai terus melonjak. Karena nggak ada panenan kali ya, pokoknya dari mana-mana tuh pada belanja nyari rawit merah, rawit hijau. Tadi juga ramainya rawit merah, rawit hijau, keriting tadi. Dari sore, dari jam 10 sampai jam 2 itu baru datang barang langsung rayahan. Pasokan kurang Bu? Kurang pasokannya. Selain cabai, komoditas lain yang mengalami kenaikan adalah kacang panjang dan tomat. Kacang panjang yang sebelumnya dijual seharga Rp12.000 per kilogram, naik Rp4.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedang harga tomat juga naik Rp2.000 per kilogram. Tomat yang semula dijual seharga Rp8.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Karena harga beras tak kunjung turun juga, warga di Klaten menyerbu pasar sembako murah. Pasar dikerumuni warga karena harga beras dan telur jauh bawah harga pasar. Warga desa Canirejo, Kecamatan Ngawen, Klaten menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Klaten, Bulog, dan kelompok tani. Pasar murah menyediakan beras dan telur dengan selisih harga lebih murah sekitar Rp3 hingga Rp4.000 dengan harga di pasaran. Beras medium misalnya dijual seharga Rp10.200 per kilogram, sedangkan telur dijual seharga Rp21.500 per kilogram. Warga mengaku senang karena harga lebih murah dibandingkan berbelanja ke pasar. Bisa menghemat Bu, menghemat pengeluaran itu ya? Iya, menghemat pengeluaran. Nah, kenapa Bu? Karena harga beras di pasar tinggi Ya, karena kan lebih murah di sini daripada harga di pasarannya. Kalau di pasar emang naik terus Bu harga beras? Iya, beras lagi mahal-mahalnya di pasar. Sampai Rp14.000 ya terakhir. Lumayan. Oke, di pasar murah ini harganya selisih berapa Bu? Selisih kalau telurnya selisih 3,5 ya. 3,5 kalau untuk minyaknya selisih 3.000. Pasar murah sembako digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah menstabilkan harga beras dan sejumlah kebutuhan bahan pokok. Untuk mencegah aksi borong, pembelian sembako murah dibatasi sehingga seluruh warga bisa mendapat bagian. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.